Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masalah tentang mengingatkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah segala ucapan beliau, segala tingkah laku beliau, segala sikap beliau, dan juga segala perbuatan sahabatnya yang dibenarkan oleh beliau. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai seorang muslim, konsekuensi dari dia mengucapkan syahadatain pada bagian wa asyhadu anna Muhammadan ar-Rasulullah, dalam riwayat lain wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka konsekuensinya segala yang beliau sampaikan kepada kita, ya kita terima. Itu satu. Yang kedua, segala yang sudah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah jalan yang terbaik. Sedangkan yang ada dalam pikiran dan logika kita itu harus dinomor keduakan atau ketigakan atau nomor kesekian. Yang penting pendapat Allah dan Rasulnya harus yang pertama. Ya. Coba renungi ketika Allah Jalla Jalaluhu berfirman tentang para sahabat. Ya. Kata Allah dalam firman-Nya, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Hanyalah yang diucapkan oleh orang-orang beriman. Berarti yang tidak mengucapkan ini masih dipertanyakan keimanannya. Dan kalau sudah Allah menggunakan lafal al-mu'minin, itu beda dengan amanu, dengan yu'minun. Kalau amanu baru mengucapkan dia telah beriman. Belum tentu walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Keimanan tersebut belum masuk ke dalam hatinya. Ya. Tapi kalau yu'minun, dia beriman, berkesinambungan, dia berusaha untuk mempertahankan keimanan. Tapi kalau sudah al-mu'minun atau mu'minin, berarti sifat-sifat keimanan sudah melekat pada diri dia, maka disebut dengan al-mu'minun atau mu'minin. Maka kata Allah, innama kana qaulal mu'minin. Yang dikatakan oleh orang-orang yang telah beriman betul-betul dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dia hanya akan mengatakan ketika ia diseru untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya untuk kepada pendapat Allah dan Rasulnya. Ketika Allah sudah menetapkan sesuatu dan Rasulnya menetapkan sesuatu, dia hanya berkata sami'na wa ta'na. Berbeda dengan ucapan orang munafik. Orang-orang ahlul kitab yang tidak menerima ajaran Nabi, mereka mengucapkan sami'na wa asaina. Ya. Maka kalau kita ingatkan seseorang tentang sunnah Nabi SAW, ya, maka orang tersebut harus menerima. Atau kalau kita sebagai posisi orang yang diingatkan, maka selalu ingat ayat ini. Ya, dan di situ Allah memuji para sahabat. Ya. Saya berikan kisah nih ya. Kisah, tahu enggak sahabat namanya Julaibib. Sayyidina Julaibib radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat enggak terlalu terkenal kan? Enggak kenalan, Pak? Julaibib enggak kenalan. Ini sahabat perawakannya pendek. Sahabat fisiknya nggak putih, sahabat nggak begitu tampan. Tapi Nabi sangat sayang dengan Julaibib ini. Ya, suatu ketika Nabi SAW datang ke rumah kedua orang tua yang solih. Dia punya anak yang solihah. Nabi datang untuk meminang anak tersebut. Kedua orang tuanya sudah senang. Nabi datang mau meminang anaknya atau putrinya. Tapi Nabi SAW apa mengatakan? Saya meminang putrimu bukan untukku, tapi untuk sahabatku Julaibib. Ya. Langsung kaget itu orang tuanya. Dikisahkan awalnya berjumpa dengan ayahnya dulu, ya. Maka setelah itu ayahnya ceritakan kepada istrinya, ya. Istrinya tambah nggak terima. Ya, ingat si Julaibib itu fisiknya nggak bagus. Yang kedua, bukan termasuk orang kaya. Ya, namanya orang tua kadang kan ada kekhawatiran kan, nanti putrinya miskin sama ya anak lain, ya. Maka begitu juga yang terjadi, ya. Ketika kedua orang tua ini tidak terima, maka mengatakan kepada Nabi SAW, ya Nabi kami runding dulu ya. Ya Nabi, ya udah oke, saya berikan
ya waktu untuk kalian berunding. Nabi pergi. Akhirnya kedua orang tersebut, wah, di sini mereka sudah mulai bercakap-cakap memikirkan apa? Nggak akan kita terima itu pinangan Nabi itu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ini putrinya solehah, bukan soleh ya, solehah. Aneh nanti putri soleh. Ya. Putrinya solehah. Justru putri yang soleh ini mengingatkan kedua orang tuanya. Ya, dengan apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu, justru mereka lebih memilih pendapat mereka sendiri. Nggak pantas. Ya, maka sepatutnya kalau kita yang diingatkan, maka kita ingat tentang ayat-ayat ini. Ya, tunduklah kepada firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak tunduk dan justru malah melecehkan, nanti bisa kualat. Itu benar, Pak. Benar. Ya, terjadi, Pak. Terjadi di zaman Nabi dulu. Ada yang kenal gak dengan seorang tabi'in, pemimpinnya para tabi'in namanya Sa'id ibnul Musayyib. Kadang orang-orang Irak menyebutnya Sa'id ibnul Musayyib. Ini adalah anak dari sahabat Nabi dan cucu dari sahabat Nabi. Ya, Sa'id ibnul Musayyib. Musayyib itu adalah sahabat Nabi. Ya, Musayyib ini anaknya Hazn. Hazn ini juga sahabat Nabi. Jadi dua generasi berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan anak berjumpa dengan Nabi, maka jadi sahabat. Hazn ini ketika berjumpa dengan Nabi, Nabi bertanya kepada dia, "Masmuk, siapa nama kamu?" Dia jawab, "Hazn, nama saya Hazn ya Rasul." Tahu nggak Hazn artinya apa? Hazn itu sedih, ya. Hazn itu kasar. Hazn itu sesuatu yang jelek. Ya, maka Nabi itu pernah ajarkan doa, ya. Hazn itu bisa bermakna sulit. Ya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang mudah akan mudah bagi engkau sepanjang engkau memudahkan, dan mohon mudahkan yang sulit. Itu hazn. Maka Nabi menganjurkan kepada dia dan merekomendasikan untuk ganti namanya, bal anta sahal. Saya rubah nama kamu namanya Sahal. Apa yang dia lakukan? Dia katakan, saya nggak akan ganti nama yang sudah diberikan oleh kedua orang tua saya. Ya sudah, Nabi juga nggak mau maksa. Ya, Sa'id ibn Musayyib ceritakan nih, kan cucunya nih, Sa'id ibn Musayyib. Dia cerita apa? Famazalat final huzunah, ya, ba'du. Maka kami keluarga Hazn ini senantiasa dirundung kesedihan, kesulitan dan masalah semenjak itu, katanya. Walat itu. Iya. Ada juga saya ceritakan yang lain di terakhirnya. Sahabat Nabi diingatkan oleh Nabi ketika makan. Nabi sampaikan, "Kul biyaminik." Dia makan pakai tangan kiri. Nabi sampaikan, ya, makanlah dengan tangan kananmu. Dia ngomong apa? "Saya tidak sanggup ya Rasul pakai tangan kanan." Bukan benar-benar nggak sanggup, memang nggak mau nurut sama perkataan Nabi SAW. Ya sudah, Nabi katakan, "Lastata'ta." Lastata'ta ada apa? Ya udah, mudah-mudahan kamu benar-benar nggak sanggup. Maka benar, orang tersebut nggak sanggup untuk, ya, menyuapkan makanan dari tangannya dia itu. Ya, lumpuh itu tangannya, Pak. Ya, karena tadi apa? Meremehkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita dalam posisi yang diingatkan, selalu ingat hal-hal seperti ini supaya kita selalu tunduk kepada sabda Nabi dan firman Allah Ta'ala. Tapi ketika kita mengingatkan orang lain, hendaklah mengingatkan dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasan.